habis-habisan ebotnya untuk kali ini. Dan para pemain semua di rumah, kita langsung saja lihat ini siaran langsung dari MPL ID season yang ke-6. Akankah EVOS Legends membalikan keadaan? Benar sekali. Ataukah Onyx akan tetap mendapatkan kemenangan 2-0? Dan ini dia ban and pick-nya. Onyx kembali menjadi first pick. Alright, dan ternyata Selena lagi-lagi tidak boleh dipermainkan untuk seorang Rexy kali ini. Oh my god. Selena belum bisa dilepaskan, tapi Yuzong kali ini sudah langsung di ban aja. Sepertinya kalau Boboiboy seperti ini, akankah Khalid dilepaskan kembali dan menjadi first pick untuk Onyx Esports? Yes, benar banget. Dan buat kalian semua, ini juga benar-benar menjadi satu hal yang diperhitungkan oleh seorang EVOS Legends, Yuzong dan Yu Sin. Lagi-lagi tidak akan boleh dipermainkan untuk seorang instansi yang luar biasa. DJ Khalid masih menjadi pilihan untuk tim Onyx Esports. Iya. Apakah dengan game kedua ini pemilihan hero masih sama, Esmeralda tetap diambil, tapi Roger juga masih terbuka. Kalau kita berkaca dari game yang pertama, dan benar aja Roger dan Esmeralda. Yes, bukan hanya itu aja. Roger dan juga Esmeralda masih menjadi pilihan seperti pick di game yang pertama. Belum begitu Parsa jauh. pun juga sama. Benar, Parsha Jafu sama. Israel. Dan satu lagi Kufra harusnya. Iya. Kalau sama juga Kufra. Kalau memang masih sama, Kufra yang akan diambil sekarang dan mungkin nanti akan langsung digunakan oleh Resida. Benar saja. Wow. Belum ada yang berbeda. Tamuskah untuk pemilihan ketiga? Nggak tahu. Masalahnya kalau sama ya Tamus. Komposisinya masih sama masalahnya. Masalahnya Popol kebuka. Tuh, Cloud diamanin. Arit. 2 core. Main 2 core dia. 2 core? Ambil aja Aritnya. Wan kasih mid. Dan ternyata masih sama, Uji. Ada Ada Tamus. Lalu kemana lagi arah perginya untuk melakukan ban? Karena sejauh ini masih banyak sekali yang terbuka dan bisa diambil oleh masing-masing tim. Untuk sekarang, Kimi masih menjadi salah satu pilihan di mana itu untuk memperkecil pemilihan hero dari Onyx Esports. Tapi Harit juga masih terbuka di sisi yang berbeda. Hilda pun kali ini masih sama, gak ada yang berbeda sama sekali. Yes, dan ingat, sekali lagi mengingatkan untuk para influencer, public figure juga tolong dibantu diingatkan para fansnya, diingatkan juga para kawanan-kawanan dan juga followersnya, brother-brother semua untuk di like, untuk support tetap di MPL ID karena para panitia, para pihak berwajib juga udah melakukan yang terbaik bersama dengan EVOS Legends dan juga Onyx Esports. Kita support mereka semua. Kita support mereka semua karena nanti ya jempol ke bawah tidak akan memberikan apapun. Lebih baik kita memberikan jempol ke atas untuk tetap memberikan respect terhadap player yang bermain, terhadap tim-tim yang ada, terhadap seluruh tim ataupun kru yang bertugas untuk kelancaran dari acara ini. Yes, dan buat teman-temanku yang sudah support aku kayak Bang Oji, tetap semangat, kita semua semangat, kita juga tetap mendukung Onyx dan juga EVOS Legends. Jadi buat kalian semua, ini sama loh. Masih sama, Pak. Sama persis loh. Gak ada yang beda. Dari band-bandnya. Gak ada yang beda. Oke. Bakal mau mengadu kembali dari EVOS Legends ya. Sama sekali dari bandnya pun gak ada yang berbeda. Ya, tapi tetap untuk game pertama tadi menjadi poin untuk Onyx Onyx Esports, yes. Karena skor sekarang 1-0 untuk Onyx. Best of 3 series masih berjalan. Andai di sini Onyx berhasil untuk memenangkan pertandingan, match akan berakhir. Tapi di saat EVOS menyamakan kedudukan, game ketiga Israel. Kita akan terbang menuju ke game yang ketiga. Yuk, di sana juga EVOS udah yel-yel yang pastinya EVOS roar dan juga Onyx untuk Onyx Esports. Dan kembali lagi buat kalian semua yang sudah merecord tadi penjelasan dari kita, boleh disebarluaskan. tolong disebarluaskan. Sebarluasin Tolong para aja. influencer juga mengerti, dibantu penjelasannya karena kita juga percaya para influencer dan juga para public figure Bisa. yang menonton MPL ID ini mereka juga mensupport apapun yang terjadi. Benar, bisa membantu menyebarluaskan, bisa pastinya juga udah nge-support kita juga. Yuk kita sebarin biar semuanya pada tahu dan seluruhnya jadi clear tanpa adanya ya berita yang simpang siur lah ya. Ya ini ada yang nge-DM saya. Apa itu? Namanya Noe Atmok atau Ibnu El Wafa. Apa itu, Oji? Rematch caster titik-titik karena ngomong kasar, maaf ya. Dia
Gak ada respect-nya, tolong rematch. Mohon maaf, saya sudah dijelaskan. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita udah Tapi menjelaskan. jangan mengubar-ubar kata kasar kepada para official MPL ID karena Benar. kita Peraturan harus adalah respect. peraturan. Yes, benar banget. Langsung saja kita masuk ke game yang kedua. Onyx Esports versus EVOS Legends, Pak Bulu. Benar sekali, pastinya akan semakin memanas sesaat lagi dan juga pertempuran udah berlangsung di bagian atas. Pendragon berhadapan dengan Anti-Mage dan Anti-Mage misalkan sedikit lagi HP, untungnya masih bisa pergi dari ancaman yang terjadi. Tapi Rasi bakal coba dibuka mapnya, kali ini udah tergigit oleh seorang Kupa Bajak. Bakal coba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder dan dikawal habis-habisan. Sans malah lebih dulu mendapatkan Little Wonder di arah bottom lane, Pak Bulu. Benar sekali, Esmeralda pun udah melakukan pergerakan ke bagian atas. Wow, apa yang terjadi? Sebuah rotasi cepat dilakukan oleh Wan yang tadinya berada di bottom lane tapi kini bersatu dengan rekan-rekannya berada di mid lane. Benar banget, tapi ini bahaya sekali. Bakal coba dipasang para pemain dari tim EVOS Legends bakal mendapatkan satu buah, tapi ternyata ada retribution yang luar biasa dari seorang Sans. Berhasil mendapatkan blue buff-nya. Anti-Mage seorang diri. Masih ada quick set, tapi langsung ada second goal dan lihat ngedep dulu Anti-Mage yang watch out. Di saat yang lain melakukan pertempuran, dia ngedep di depan umum. Langsung parkir, nambah darah. Dan Wan pun udah kembali ke dalam lane-nya. Sementara Roger yang digunakan oleh Rek terfokus untuk mengambil satu red buff yang ada. Dan juga untuk beberapa player lain yang masih terpisah di lane-nya masing-masing. Sementara itu untuk Bajan ada di bagian tengah menjaga lane-nya sendiri. Menunggu kehadiran dari Rek untuk membersihkan wave minion yang ada. Yes, benar banget. Dan sedangkan itu Wan mencoba untuk mendapat satu buah gold buffon. Kali ini cukup berbahaya. Langsung ada bouncing ball dan Wan gak bisa berbuat banyak. Flicker telah dikeluarkan. Mau coba dipaksa. Sanguine Claw. Dan ternyata Sans berhasil mendapatkan satu buah gold buff di arah bottom lane dengan retribution-nya. Tapi Wan, Sakaratul Maut harus mundur. Rek masih coba untuk dapetin sebuah Sans. Dan Sans ternyata still strong di sana. Sans still survive walaupun Rek dan juga rekan-rekannya mencoba untuk mengancam dan memberikan damage tambahan. Tapi Sanguine Claw-nya pun tadi masih miss. Belum bisa mendapatkan Rasi. Mungkin kalau tadi Rasi didapetin kayaknya bakal ada inisiasi lebih. Langsung dapetin bawah sih. Kalau menurut gua, Iya. kalau Rasi didapetin, itu pasti bakal coba dipaksa. Bajan bakal dipaksa. Diving dan first blood didapatkan karena Feather Strike. Bajan gak bisa berbuat dengan cukup banyak karena Sans mau lebih dari seorang Bajan. Benar sekali, Bajan, Popo and Kupa dengan emblem tanknya siap untuk memberikan backup up terhadap rekan-rekan. Lycan Pons dikeluarkan untuk Rek, tapi di dalam rumput tepat berada di depan Rek ada dua hero yang bersembunyi. Yes, kalian bisa tonton MPL bersama dengan Papi Ler, Nick Angsa, Baby Strike, dan juga Gami tentunya di Nimo TV. Iya, benar. Itu udah cakep-cakep, ganteng-ganteng. Buset dah, enak banget ya nobar bareng ini ya. Nobar bareng influencer, nobar bareng idola gitu ya. Bener banget, tapi satu buah gigitan ke arah seorang Rasi. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka dari goldnya tidak ada tertinggal, masih sama walaupun segi poin. Dan Turtle yang takut air sudah muncul di line up dan untuk pertama kalinya. Turtle yang takut air, tapi San lebih terfokus untuk mendapatkan blue buff. Sebelum nantinya mungkin akan melakukan inisiasi terhadap Turtle yang udah hadir di area sungai. Sementara Rasi langsung zoning di bagian sana, Pak. Oke, tapi Rasi offside kayaknya ada sedikit salah jalur dan Rex coba untuk menembak seorang Rasi tapi belum diterima cintanya. Langsung ada Hari dengan zaman foto senjata Sanjin Cloud. Save the day. Sans gak bisa berbuat banyak. Dan satu darah seperempat lagi dan Rex masih survive. Rasi harus dengan bouncing ball yang menyelamatkan seorang Sans. Mau tidak mau harus ditukar tapi ternyata bot di belakang sana berhasil mendapatkan Bajan. Boot save the day. Satu ditukar satu. Benar-benar tiap hero yang mengisi side lane-nya bersatu kepada rekan-rekan yang ada di mid lane untuk melakukan pertempuran dan juga komit seperti tadi ke arah Turtle ya. Sebuah strategi yang benar-benar mereka lebih ingin melakukan di Tapi luar ternyata aja. sang Kelingkel harusnya bakal buka Anti-Mage gak bisa banyak, gak boleh pulang. Tapi ternyata ada satu buah bad effect menampar keras ke jantung seorang Anti-Mage. Anti-Mage tersadar dan malah dia terpingsan kali ini. Sudah tersadar lalu dia terpingsan lagi. Baiklah Oji, sementara itu Rek lebih terfokus untuk mendapatkan satu outer turret, tapi apalah daya damage-nya juga belum cukup. Minion pun udah habis, tapi Sans masih melakukan farmingan. Anti-Mage sudah hilang satu kali. Kehilangan waktu untuk melakukan farmingan, kehilangan momen juga untuk menjaga di lane-nya, tapi sekarang dia berusaha untuk Langsung ada balik lagi. Sarmon di arah bottom lane ternyata untuk clear minion. Sedangkan RKT bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turtle di arah top lane. Dan Wan harus mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top. Karena lihat saat sudah standby position. Sanguine Claw berhasil didapatkan. Dan Bajan berhasil menyelamatkan dengan Sanguine Claw. Kali ini bakal coba mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Pendragon berhasil depan. Rasi masih mencoba dan Tyron Pendragon mendapatkan satu. Ternyata tidak bisa terlalu lama. Pendragon still survive. Sans dari Cloudon dan Kampus Dikrodi. down.
kali ini Pak Pulu. Benar sekali, udah ada 2 orang yang langsung tumbang di tubuh Onyx, tapi udah ada gigitan juga langsung mengarah ke Boot. Esmeralda masih ingin menari-nari, Rian masih selamat, tapi Wan-nya pun harus pergi dari area konflik ini karena HP-nya hanya tersisa sedikit. RKT bakal coba dapetin seorang Sat, tapi tidak berubah langsung menjadi serigala. Sat, 1 versus 3, Sat still survive. Lihat look at that crowd, ada sinkronis, tapi ternyata berhasil digigit oleh seorang Kupa. Sat 1 versus 3 masih dapetin 1 orang rank, itu benar-benar cuan sekali. Dan untungnya untuk EVOS, Suns pun berhasil di pick off. Jadi ada skor 1 sama untuk masing-masing core-nya. Udah kehilangan momen tapi udah disedot aja untuk satu hero yang berada di atas. Dan Cecilion pun udah gak bisa lagi bertahan. Popol dan Kupa menyusul 2 untuk EVOS. Benar-benar pertukaran kill dari tadi gak berhenti. 6-5. Sementara itu Wan yang dari bawah udah bertukar lane sepertinya dengan Tamus. Esmeralda langsung hadir aja untuk bergabung dan juga memberikan sebuah tindakan perlawanan agar outer turretnya tidak berhasil ditumbangkan oleh Onyx Esports. Tapi kali ini Wan harus pulang, lihat damage terlalu besar dan ternyata Wan gak bisa, masih bisa digocek dan gak bisa terlalu lama. Blood out-nya menghisap darah dari seorang Wan, sedangkan Rasi bakal coba cover seorang Sat dan Sat Rexy bakal coba ada di sana dan berbahaya sekali. Battery telah dikeluarkan tapi ternyata Turtle sudah diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports, bakal mundur nggak mau tim fight di arah sana. Benar sekali, sepertinya udah mulai mengendor lagi pertempuran, udah pergi ke arah yang berbeda. Tapi Rex berada di paling depan, cukup berbahaya. Hanya seorang diri, Popol dan Kupa jauh berada di belakang, sementara 2 rekannya ada di bagian bawah. Anti-match bertukar lane dengan Pendragon dan kali ini Pendragon juga bakal mengungguli seorang anti-match di arah bottom lane. Sedangkan Bajang bakal coba untuk mengcutting seorang Boot. Boot nggak bisa pulang, maunya digoyang dan bakal coba dipasangkan. Langsung ada hit terakhir dan ternyata Boot nggak bisa terlalu lama bertahan. Sudah bisa ditumbangkan di arah top lane. 3 ganking yang luar biasa dari EVOS Legends. Benar sekali, mendadak langsung hadir tapi di bagian bawah pertempuran masih terus terjadi antara Pendragon dan juga Anti-Match. Tempo yang benar-benar cepat dimainkan oleh kedua tim ini, tapi Anti-Match still survive. Rotasi yang luar biasa dari Drian. Anti-Match sudah minta tolong di arah bottom lane dan Drian akhirnya menyaut dengan luar biasa. Kalau tidak ada Drian mungkin itu akan menjadi akhir dari Anti-Match di arah bottom lane di menit yang ke-7. Temponya udah mulai mengkendor lagi, tapi si Halberd menjadi item yang udah langsung diamankan oleh Rex guna untuk menghambat regen HP selama 3 detik untuk hero yang ada di depannya. Ya karena dia komit terhadap si Halberd, karena dia tahu moving attack speed yang didapatkan dari si Halberd itu cukup untuk menumbangkan seorang seorang Suns. Wah, temannya sendiri Wan. Soalnya ingat Harit, ingat Wan. Iya bener, identik ya. Tapi sekarang Suns juga berada di bagian mid, belum mengeluarkan zaman force-nya bouncing ball, tapi sambil kalau nggak mengenai siapapun dari bad effect juga dikeluarkan, digigit-gigit oleh Kupa. Kupanya pun langsung hilang, peluit bentar lagi akan segera dinyalakan itu ya. Dan berdoa dulu dari seorang Bajang untuk mendapatkan Kupanya kembali, dan ada satu buah Wan di arah jungle dari tim Onyx Esports. Benar sekali, sementara Suns udah level 11, Rex juga udah level 11, sama-sama welcome untuk kedua core. Mereka juga sejauh ini masih kehilangan Turtle 1 kali ya. Ini turtle terakhir dari game yang kedua. Siapa yang akan mencoba mengamankan Suns? Coba langsung ada Polystar pun ke arah seorang Suns. Kali ini harusnya udah di cover oleh seorang Bajang. RKT juga membantu Suns harus mundur kali ini. Damage tidak terlalu kuat, tapi Drian udah berada di garis depan sana. Federasi belum dikeluarkan. Sanguin Claw berhasil mendapatkan seorang Rasi. Tidak ada follow up lebih lanjut. Mereka lebih memilih mendapatkan 1 buah turtle. Benar sekali, Turtle pun langsung dicolek begitu aja, sepertinya nggak bakal ada kontes. Ya, nggak bakal ada tapi masih mau dikontes oleh seorang Boots. Boots mau kemana, nggak boleh pulang. Maunya digoyang, bakal coba dipasang. RKT, sang serigala terakhir ternyata Rasi masih coba digocek kali ini. RKT masih mau lebih, mau nggak mau. Dan gak ada yang nge-cover RKT. Wah, lempar yang out. RKT ditumpangi, langsung ada badai pasir ke arah belakang dan Bajang still survive in the right there. Benar sekali, tapi apa yang terjadi dengan Rex mencoba untuk memaksakan keadaan Oji di saat dia sendirian. Lalu dikepung, tapi sekarang Palistar pun dikeluarkan berhadapan langsung dengan Anti-Match dan mengendor lagi seluruh pertempuran yang ada. Sebuah kerugian hadir untuk EVOS. Gak bisa disalahkan, itu adalah rasa haus dari RKT yang sudah lama tidak memakai core. Benar-benar melihat adanya kesempatan mendapatkan point kill, membuat dia langsung langsung saja. Tapi untungnya backupan yang cepat dipertontonkan juga oleh anak-anak Onyx dan malah mengepung balik kemana Rex mau pergi, ditiban oleh feeder Ice Rex yang begitu on point. Tapi langsung ada Tyrant Express, apakah seorang Bajang dan follow dengan beda dengan luar biasa. Gak berani
Racing gak bisa mempertahankan seorang Bajan. Sedangkan di arah Vincent bakal coba dipasang oleh Sun dengan ada Chrono Synchro Vincent. Lihat Logan Dead. Ya ampun. Permainan luar biasa. Masuk. David keluar masuk. Enak double kill dan memasang Lucky Bomb triple kill dan Sun ternyata Chrono DC udah harus hilang. Look at that Sun. Good game, well played. Good game dari Sun dan blue buff-nya pun kali ini akan menjadi milik Suns. Hampir saja tadi triple kill didapatkan lewat high mechanical game yang dipertontonkan oleh Sun. Benar-benar menggila. Yes, benar banget. Dan langsung membuat tim Onyx Esports unggul jauh dari segi network. Saat menuju ke arah seorang RKT. RKT ke arah seorang dia. Tapi dia terlalu besar. Dan Rasi. Look at that. Tyrant Revenge. Dia berhasil mendapatkan Tyrant Revenge. Ternyata gak ada follow-up lebih lanjut lagi. Bus di arah belakang ke arah seorang banyak. Saat langsung keluarin double kill. Chrono Vision. Synchronous double kill. Tersisa 2 player dari tim EVOS Legends. Benar sekali, menyisakan 2 orang untuk EVOS. Akankah ini menjadi sebuah tekanan yang begitu banyak diberikan oleh Onyx? Karena tiap lane-nya begitu terbuka. Red buff pun berhasil diambil oleh Suns. Pendragon hanya bisa melihat dari kejauhan. Satu inner turret lagi udah down. Sanguin kalau nggak mengenai siapapun. Lightning Trankeon pun diambil oleh Cecilion. Bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Onyx juga berkesempatan untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dan ini opsinya 2. Lordnya diambil atau Lordnya bakal dikontes. Ya, Lord sudah hadir, Oji. Suns udah mulai mendekat. Akankah dia mulai mencolek ke arah Lord? Udah ada Haskell yang diambil oleh Rek. Tapi untuk inner turretnya berhasil dirubuhkan sekali lagi. Ada Calamity Reaper juga untuk Esmeralda. Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim EVOS Legends juga sedikit tertinggal dari segi networknya. Dan para pemain dari tim Onyx Esports yang bagus banget, santai sabar. One yang terlihat, Dazaman Pos. Langsung Chrono Dance, Synchro Vision. Langsung wow, Wagadijau. Sulit banget untuk mendapatkan pergerakan dari Harith ya. Zaman Force-nya aktif, Synchro Vision-nya aktif, Chrono Dance-nya aktif. Wah, gila. Dan untuk sisi itemnya kita lihat aja, udah ada Hydro Heaven, udah ada Calamity Reaper, udah ada Concentral Energy, diamankan oleh Harith. Udah enak banget. Sedangkan RKT menuju ke arah Haskell dalam menggali area pakai Haskell. Iya, lama Dan banget sih. langsung menuju ke arah Windtalker harusnya. Dan Wan mau coba untuk mendapatkan satu buah, tapi ternyata Rasi menyundul Wan kembali. Falling Star Moon yang gak berhasil mendapatkan blue buff dari para pemain dari tim EVOS Legends. Dan dominasi dari Onyx Esports. Mereka membuat laning dari 3 arah yang berbeda cukup kuat, Papulo. Bener banget. Dan Lord pun sekarang udah hadir. 5 versus 5 plus ada satu Lord yang bisa membantu daya dobrak dari Onyx untuk masuk ke dalam area pertahanan untuk sekarang. Mungkin ranknya cukup tertinggal daripada Suns karena rank masih level 14, Sun level 15, dan udah ada beberapa item juga yang dikumpulkan oleh masing-masing. Buff juga udah kenyang banget untuk Suns. Oke, ini bencana untuk EVOS Legends. Lihat Lord udah masuk, Falling Star Moon ke arah belakang. Luar biasa dari pergerakan dari seorang Wan. Serangan itu Suns belum bisa bergerak cukup banyak. Dan Wan benar-benar membuat para pemain dari tim Onyx tidak bisa masuk. Zaman Force masuk ke arah seorang Bajan. Lihat Suns kiri, kanan, depan, belakang. Unstoppable. Oh my god, ya ampun. Suns tidak bisa ditumbangkan, terlalu kuat di arah mid lane. Benar sekali, Hydro Heaven udah langsung dikeluarkan aja. Wave minion pun kini udah hadir. Tyrant Revenge langsung dicat saja, langsung connect ke arah depannya. Tyrant juga udah dikeluarkan. Oh my god, ini bencana. Double kill. Lucky Bomb triple kill. Dan tandanya game kali ini harusnya diamankan oleh tim Onyx Esports untuk 2-0. Dan lihat, minion udah masuk. Pendragon gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dan para pemain dari tim EVOS Legends tidak punya siapa-siapa lagi. Dan wipe out. Onyx Esports take the game to 2-0 untuk Onyx Esports. Congratulations. Poin penuh diambil Onyx dan memantapkan posisi di puncak klasmen. Wow. 2-0 diamankan oleh Onyx Esports. Dan lihat para pemain Onyx sepertinya juga merasa tidak ini ya, tercekur maksimal. Tapi kita tetap mengucapkan respect dan congratulations untuk Onyx Esports dan untuk EVOS Legends juga tetap semangat. Tetap semangat untuk berjuang tetap di MPL Season 6. Benar sekali ya. Wow. 2-0 didapatkan 2-0. Onyx Esports.